Ibu-ibu yang selalu dirahmati Allah, yang paling rendah daripada pendidikan yang kita bisa buat pada anak-anak kita, baik itu adalah anak-anak biologis atau anak-anak ideologis, adalah membuat mereka tidak jadi pengganggu di dalam Islam. Itu yang paling rendah yang bisa kita lakukan. Atau langkah paling pertama. Dan betul kata ibu tadi, kalau mereka ini tidak kita didik untuk minimal tidak jadi pengganggu di dalam Islam, oke lah, kita mungkin sulit untuk mengharapkan lebih daripada itu, tapi minimal tidak ganggu, maka besok kalau mereka tidak dididik seperti itu, mereka pasti akan jadi musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena sudah saya sampaikan, zaman sekarang itu tidak ada netral. Zaman sekarang itu tidak ada netral. Namanya tanah kosong, kalau kita tidak tanamin bunga, maka dia pasti akan muncul rumput alang-alang. Nah, maka kita harus memang melakukan sebisa kita. Cuman itulah tadi yang sudah kita sampaikan. Saya sering sampaikan dalam setiap kesempatan, kadang-kadang kita itu berperang dalam dunia yang tidak fair. Karena kita itu backingnya adalah individu, paling komunitas, sedangkan yang jahat-jahat ini di backingnya sama negara. Kemarin saya baru dapat cerita, jadi di satu daerah di Indonesia pernah ada beberapa tahun yang lalu, ada seseorang pegawai pejabat pemerintah diminta untuk buka sebuah komunitas LGBT. Jadi pejabat HAM diminta untuk buka komunitas LGBT. Bisa dipahami kira-kira saya. Nah, artinya ini backupnya ke siapa? Backupnya negara. Karena mereka mainnya melalui negara. Jadi dari negara ke negara mempromosikan LGBT. Mau nggak mau harus terima. Kemarin lagi, orang-orang yang punya modal ketika mau bantu startup bisnis, itu salah satunya adalah harus setuju dengan LGBT. Dan harus support LGBT itu. Dulu ketika saya masih di kampus, saya dapat data AusAid, USAID, Australian Aid atau lembaga-lembaga filantropi dari luar. Itu kalau mau ngasih dana kepada komunitas-komunitas di Indonesia, salah satunya yang harus didakwahkan adalah LGBT. Jelas ya? Jadi lawan kita tuh bukan lawan individual, bukan lawan komunitas. Lawan kita siapa? Negara. Jadi ini nggak fair, mereka di backup oleh negara, kita nggak di backup oleh negara. Kayak kasusnya kemarin penghinaan terhadap Nabi. Kenapa orang itu bisa berani banget bakar Al-Quran? Karena di backup oleh negara. Swedia, Denmark backup dia, mengatakan ini legal di dalam negeri kami. Sedangkan kita di backup siapa? Nggak ada, kita di backup negara. Kalau kita di backup negara, gampang. Makanya ya itulah agak susahnya. Kalau gitu secara individual gimana, Sat? Secara individual, jadi gini, teman-teman tahu LGBT bergeraknya kayak apa? Mereka punya komunitas dakwah juga, dan mereka punya tahapan-tahapan dakwah juga. Tahapan dakwah yang paling pertama adalah nyebarin dulu ketika masih kuliah, nyebarin konten-konten porno gay dan lesbi lewat email. Zaman sekarang lebih parah, kemarin saya sudah cerita lewat komik, lewat Instagram, Discord, dan segala macamnya. Semua media sosial yang bahkan ibu-ibu mungkin gak ngerti, itu sudah tersebar semuanya di situ. Dan itu bahayanya luar biasa. Itu kena pada semua anak-anak. Nah, lantas yang bisa kita lakukan sekarang apa? Gak lain dan gak bukan cuma memasukkan informasi yang baik. Dan susahnya adalah kalau itu adalah anak-anak jalanan, mereka punya problematikanya sendiri. Maka kalau kita pikir solusi-solusi biasa, itu memang agak sulit, agak berat. Solusi yang paling bagus adalah kalau ada kepedulian komunitas atau minimal pejabat pemerintahan lokal. Nah, itu baru bisa berbuat banyak, Ibu. Baru bisa kita mulai secara legal. Karena besok-besok kita akan belajar ada 3 penjagaan. Pertama, penjagaan akidah, yang mana itu sangat lemah sekali. Jadi walaupun kita sudah install akidah pada anak-anak jalanan ini, mereka tetap akan bisa untuk salah. Yang pertama penjagaan akidah. Yang kedua, penjagaan ukhuwah atau komunitas. Jadi orang-orang ini dikumpulin terus, komunitasnya dibina, penduduk sekitarnya dibina, orang-orang tuanya kemudian dikasih tahu dan segala macam. Itu penjagaan ukhuwah. Yang ketiga, penjagaan yang paling bagus adalah penjagaan secara syariat. Contoh misalnya, pemerintah melarang konten LGBT nggak boleh ada. Di Bogor nggak boleh ada komunitas berbasis LGBT. Kalian nggak diakui di sini. Cuman mungkin atau tidak? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Nah, makanya itu bahasan kita yang lebih lanjut lah. Cuman ya cuman kalau ibu nggak bergerak juga itu kan salah. Kita sudah tahu ada masalah, kita bisa melakukan sesuatu, lantas kita nggak bergerak juga salah. Maka nggak ada yang bisa kita lakukan selain berdoa lebih banyak kepada Allah. Karena memang nggak ada solusi hal-hal kayak gini. Karena masalah kita itu terlalu berat. Karena kita cuma backupnya pribadi, mereka backupnya negara.
Kita cuma sampai pada komunitas, mereka sudah sampai pada negara. Itu memang agak sulit. Makanya ibu-ibu sekalian, Utsman bin Affan pernah berpesan kepada kita semua. Apa pesan beliau? Innallaha la yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah akan menghilangkan maksiat-maksiat menggunakan tangan penguasa, maksiat-maksiat yang tidak bisa digunakan hilangkan dengan Quran. Jadi orang tuh nggak cukup cuma dibacain Quran, tapi harus ada pemimpin yang peduli kepada umatnya. Nah sekarang tugas kita adalah mendidik agar orang-orang itu kita siapkan jadi pemimpin yang peduli pada umat, gitu kan ya, bukan hanya peduli pada yang lain. Karena zaman sekarang orang-orang manapun datang ya, ngomong misalnya, taruhlah ya, andaikan pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin di Bogor bilang mulai dari hari ini tidak ada LGBT di Bogor. Kira-kira bakal dibully nggak dia? Dibulinya bukan hanya nasional, internasional dia dibully. Jadi mungkin mereka ngukur juga kalau mau ngomong LGBT. Dasar manusia close minded, tidak modern, tidak menghargai kemanusiaan, langsung dibuat fitnah dan segala macam. Nah, itulah yang saya sampaikan bahwa mereka didukung negara, kita tidak. Gitu kan. Jadi agak sulit memang itu urusannya. Tapi ya berusaha saja masukin informasi-informasi, kasih mereka tentang cita-cita mereka, kasih tahu ada banyak orang-orang yang lahir lebih buruk daripada mereka tapi jadi orang-orang yang baik juga. Kasih mereka harapan, karena harapan tuh yang nanti akan menguatkan mereka. Kadang-kadang kita suka ngelihat orang-orang jalanan itu, kita seolah-olah mikir gini, kalau dia dari keluarga yang buruk pasti dia nanti akan berakhir buruk. Itu yang membuat mereka jadi orang buruk karena dianggap kayak begitu. Maka tugas kita ngasih mereka harapan, ngasih mereka chance dan seterusnya. Apapun yang mereka pilih itu sudah bukan tanggung jawab ibu lagi. Dan mudah-mudahan bunda diberikan kekuatan senantiasa untuk dikuatkan untuk membuat orang-orang ini menjadi sadar akan Allah. Dan saya doakan mudah-mudahan bunda-bunda semua di sini diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam menjalani setiap aturan-aturan Allah. Susah iya, tapi susahnya itu yang nanti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita tidak cuma bicara tentang dunia. Kalau kita cuma bicara tentang dunia, mungkin kita sudah keluar dari Islam dari dulu, gitu kan ya. Tapi yang kita bicarakan adalah akhirat, bahwa akhirat itu adalah sesuatu yang nyata, yang sudah pasti ada, dan tugas kita cuma untuk bersiap-siap di dunia.